Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Balik lagi ke cerita pendakian. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Tino kala muncak ke Gunung Ciremai bersama temannya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap cerita terbaru di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Awal cerita waktu itu, Tino ini lagi pergi ke sebuah kafe yang berada di kota tempat dia tinggal untuk sekedar melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Dan saat sudah sampai di sana, dia ini melihat ada orang yang sepertinya dia kenal dengan orang itu. Terlihat orang tersebut sedang duduk sendirian. Tino kemudian memperhatikan orang tersebut dengan seksama. Ini kayak si Rama deh, batin Tino kala itu. Rama sendiri adalah teman SMA-nya Tino. Mereka ini mempunyai hobi yang sama dan dulu mereka berdua sering sekali melakukan pendakian gunung berdua. Setelah memperhatikan beberapa saat dan yakin kalau itu adalah Rama, Tino pun langsung menghampiri Rama. Rama ya? Tanya Tino. Wah Tino, apa kabar lu? Anjir lama banget gak ketemu, jawab Rama. Tino pun kemudian langsung memesan minum dan kemudian duduk di satu meja dengan Rama. Di situ mereka berdua ngobrol-ngobrol panjang karena memang mereka berdua ini sudah lama gak ketemu. Karena 2 tahun lamanya sudah, Rama ini pergi ke Jakarta untuk melanjutkan perkuliahan. Di tengah-tengah asiknya obrolan mereka itu, Rama pun bertanya kepada Tino. No, lu masih suka mendaki gak? Wah, udah gak pernah. Gak ada temen buat diajak mendaki. Lu sendiri gimana? Sama, temen gue di Jakarta gak ada yang suka mendaki. Setelah obrolan panjang lebar, di sini mereka akhirnya merencanakan untuk melakukan pendakian. Ya, hitung-hitung buat reunian setelah 2 tahun lamanya mereka berdua tidak pernah bertemu. Mendaki kemana enaknya? Tanya Rama. Ke Ciremai aja gimana? Kan deket tuh. Aduh, kalau bisa jangan tinggi-tinggi dah. Gue takut gak kuat. Ya udah, santai aja. Kalau gak kuat ya kita balik aja turun. Gak perlu sampai puncak. Jadi niat mereka ini hanya ingin reunian saja di alam dan tidak menargetkan puncak sebagai tujuan utama. Setelah sama-sama setuju, mereka saling bertukar nomor kontak dan untuk kelanjutannya akan dibahas via chatting. Keesokan harinya, Tino pun menghubungi Rama untuk menanyakan segala persiapan. Dan Tino pun memutuskan untuk berangkat mendaki keesokan harinya. Rama pun bilang siap dan ikut saja apa yang diputuskan oleh Tino. Segala persiapan terus mereka berdua lakukan untuk kelancaran pendakian mereka esok hari. Dan singkat cerita, keesokan harinya Rama datang ke rumah Tino untuk packing peralatan yang sudah disewa oleh Tino. Dan setelah selesai packing, mereka berdua langsung berangkat menuju ke pos pendakian. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Mereka sampai di pos sekitar jam 10 pagi. Setelah selesai mengurus segala perizinan, mereka berdua langsung memulai pendakian. Tanpa dia ketahui, Tino ini membawa hodam. Hodam yang dia miliki itu merupakan hodam dari leluhur. Tapi waktu itu, Tino nggak tahu kalau di dalam dirinya ada hodam tersebut. Saya kasih tahu sedikit tentang hodam leluhur. Hodam leluhur sendiri merupakan hodam atau makhluk gaib yang mendampingi seseorang dan didapat secara turun-temurun. Jadi hodam leluhur ini yang akan memilih sendiri cucu yang akan diikutinya. Dan orang yang diikuti hodam leluhur merupakan orang pilihan yang terbaik. Orang yang bukan keturunan ataupun yang keturunan tapi bukan yang terpilih tidak bisa memaksa hodam tersebut untuk mendampinginya. Oke, kita balik ke cerita. Perjalanan mereka itu dimulai sekitar jam 11 siang. Di sepanjang perjalanan semua baik-baik saja. Mereka berjalan sangat santai sambil ngobrol masa-masa sekolah dulu. Waktu itu kondisi jalur pendakian ini sangatlah sepi. Terhitung mereka hanya bertemu dengan 3 rombongan pendaki, itu pun pendaki yang mau turun. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 6 ketika hari sudah mulai gelap. Di sini mereka berhenti cukup lama untuk makan-makan cemilan dan ngopi ngerokok dulu. Di sini Rama pun bertanya kepada Tino. No, masih kuat gak buat lanjut jalan? Masih, lu sendiri gimana? Gua sih kuat.
Ya udah kalau masih kuat tancap aja sampai puncak. Ya udah, boleh. Camp di mana enaknya ya? Di pos terakhir aja, biar dekat ke puncaknya. Karena mereka masih sama-sama kuat, mereka putuskan untuk lanjut perjalanan sampai ke puncak. Dan setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Namun baru beberapa meter berjalan meninggalkan pos 6, Tino yang waktu itu berjalan di belakang tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menabrak di dadanya. Tidak keras tapi sangat terasa. Buset, apaan tadi ya? Batin Tino kala itu. Tino pun terus memperhatikan dadanya sambil diraba-raba. Mungkin saja ada hewan atau ada sesuatu yang menabraknya tadi. Tapi setelah diperhatikan tak ada sesuatu yang mencurigakan. Tino mencoba untuk berpikir positif. Namun dari sini, Tino mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Tiba-tiba saja langkah kakinya ini terasa sangat berat. Jauh berbeda dengan sebelumnya. Sampai-sampai dia ini merasakan capek yang luar biasa. Dia berusaha sekuat mungkin untuk terus berjalan hingga akhirnya sampailah mereka di pos 7. Dan di sini mereka berhenti dulu untuk istirahat. Tino yang benar-benar sudah merasa sangat kelelahan, dia langsung terduduk lemas dan tidak berbicara apa-apa. Beberapa kali Rama menanyakan kondisi Tino, tapi Tino hanya menjawab sekedarnya. Karena mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Tino, Rama pun bertanya lagi. Kenapa, Nok? Capek? Aduh, iya nih, gak tahu kenapa tiba-tiba badan gue berat banget. Ya elah, katanya mau sampai puncak, baru sampai di sini lu udah KO. Beneran Ram, badan gue berat semua. Gimana kalau kita ngecamp di sini aja? Besok pagi kita lanjut summit. Apa nggak lanjut dulu aja? Bentar lagi kita sampai pos terakhir. Aduh Ram, gue gak kuat. Sumpah dah, lu lihat kaki gue ini, udah gemeteran. Sebenarnya di pos 7 itu bukan tempat ideal untuk ngecamp. Tapi karena kondisi Tino sudah benar-benar gak kuat untuk berjalan lagi, dengan terpaksa mereka akhirnya camp di sini. Rama mencoba mengamati sekitar dan mencari tempat yang bagus untuk mendirikan tenda. Hingga akhirnya dia mendirikan tenda itu di sebidang tanah yang cukup datar. Akhirnya istirahatlah mereka di pos 7. Sambil istirahat, mereka masak-masak logistik untuk mengisi perut mereka. Di situ Tino masih merasakan pegal-pegal di seluruh badannya. Tapi dia berusaha untuk kuat dan gak bilang ke Rama agar tidak merepotkan. Setelah makan malam mereka lanjut ngobrol sambil ngopi-ngopi. Hingga tak terasa malam kini semakin larut dan mereka memutuskan untuk lanjut tidur. Nah, ini kebiasaan mereka. Dari dulu pas zaman-zaman masih sekolah, mereka ini kalau naik gunung suka gak bawa tenda. Sekalipun bawa tenda, tendanya itu gak didirikan, tapi malah dipakai selimut untuk mereka tidur. Dan kebiasaan itu berlanjut hingga kini. Malam itu mereka berdua tidak tidur di dalam tenda, tapi malah tidur di luar beralaskan matras di bawah flysheet. Dinginnya udara malam gunung sangat mereka sukai dan cukup dengan sleeping bag saja mereka sudah merasa hangat. Namun saat sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba Tino ini merasa seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa badannya. Hal tersebut sampai membuat dia terbangun. Saat terbangun, dia ini merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Sekujur tubuhnya ini nggak bisa digerakkan. Bahkan untuk berbicara saja dia tidak bisa. Kalian para pendengar pernah mengalami operasi nggak? Nah, kalau sebelum operasi itu kan biasanya disuntik obat bius. Sampai kita nggak bisa merasakan apa-apa. Kurang lebih seperti itu yang dirasakan oleh Tino. Jadi sekujur tubuhnya ini seperti mati rasa. Nggak bisa merasakan apa-apa. Bahkan suhu dingin pun tidak dia rasakan. Dia hanya bisa membuka mata sambil melirik ke arah kanan dan kiri. Ini gue kenapa ya? Kok gak bisa gerak sama sekali? Batin Tino saat itu. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba dia mendengar ada suara ledakan dari arah kiri. Suara itu terdengar sangat kencang. Sontak Tino pun kaget. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu terdengar lagi suara yang sama tapi dari arah yang berbeda, yaitu dari kanan. Kemudian suaranya berpindah lagi ke arah kiri. Jadi suara ledakan itu terdengar dari berbagai arah. Tino yang tak bisa melakukan apa-apa hanya berdiam diri sambil matanya melirik ke arah kanan dan kiri. Sebenarnya Tino ini ingin membangunkan Rama, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan tak lama kemudian, entah dari mana munculnya, Tino melihat ada banyak sekali sosok pocong di depannya. Jumlahnya bukan cuma 1 atau 2, tapi sangat banyak. Mungkin jumlahnya puluhan. Dan pocong-pocong itu pelan-pelan melompat ke arah Tino.
Tino yang melihat hal tersebut sontak sangat ketakutan. Ingin berteriak tapi tidak bisa. Mau lari juga nggak bisa. Namun saat pocong-pocong itu hampir sampai di tempatnya Tino, pocong-pocong itu tiba-tiba hilang satu persatu. Kemudian muncul kembali di tempat semula dan kembali melompat ke arah Tino. Namun saat akan sampai lagi di tempat Tino, puluhan pocong tersebut kembali hilang. Dan kejadian itu terus berulang sampai beberapa kali. Tino benar-benar tidak tahu lagi apa yang terjadi dengannya saat ini. Namun belum juga selesai ketegangan yang terjadi, tiba-tiba datang sosok wanita dengan pakaian putih kotor yang mungkin itu adalah kuntilanak. Sosok itu tiba-tiba saja datang entah dari mana. Sosok kuntilanak itu kemudian melayang mengitari posisi tidurnya Tino sambil membentangkan satu tangannya. Kemudian pakaian putihnya itu disapukan ke badan Tino dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tino hanya bisa menahan rasa takut saat melihat sosok wanita itu. Sesekali dia mencoba untuk memejamkan mata karena takut melihat muka dari wanita itu yang penuh dengan nanah dan hancur pada bagian wajah. Terlihat pula beberapa belatung dari mukanya ini jatuh ke badan Tino. Suara ledakan itu masih saja terdengar. Begitu pula dengan puluhan pocong yang terus datang dan hilang. Sampai lama-kelamaan Tino ini merasa terbiasa dengan kehadiran mereka. Yang ada dalam pikirannya cuma satu, yaitu mati di sini. Dia sudah pasrah dengan kejadian ini. Kalaupun wanita ini nantinya akan membawa jiwanya, Tino pun juga sudah pasrah. Dan semoga saja jasadnya bisa dibawa pulang oleh Rama. Tino kemudian memejamkan matanya dan mengabaikan semuanya dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Hingga lama-kelamaan Tino pun tertidur dengan sendirinya. Di dalam tidurnya Tino bermimpi didatangi sosok pria paruh baya dengan membawa cambuk. Cambuknya ini kelihatan unik. Warnanya emas dan ujungnya ada lambang kepala naga. Pria paruh baya itu kemudian berbicara kepada Tino dengan bahasa Sunda yang artinya kurang lebih seperti ini. "Ayo kita pulang, jiwamu tidak aman di sini." Sontak Tino kaget mendengar hal tersebut. Tino bingung siapa pria ini dan kemana ia akan mengajak pulang. Sosok pria paruh baya itu tampak memegangi dadanya. Sepertinya dia ini sedang menahan rasa sakit. Tak berselang lama datang juga sosok wanita yang sangat cantik. Dia memakai gaun berwarna hijau dan ada corak-corak emas. Kemudian sosok wanita itu berkata kepada Tino, "Lebih baik kalian segera pulang. Penghuni di sini merasa terganggu dengan kehadiran kalian berdua." Setelah berbicara seperti itu, wanita itu tiba-tiba berubah wujud menjadi nenek-nenek dengan mukanya yang keriput. Lalu perlahan wanita itu pergi meninggalkan Tino dan pria paruh baya itu. Setelah kepergian wanita itu, Tino langsung terbangun dari tidurnya dengan kondisi badan Tino yang sudah basah kuyup oleh keringat. Bersamaan dengan itu pula, kini ia sudah bisa merasakan hawa dingin di gunung ini dan badannya juga sudah bisa digerakkan. Tino langsung duduk dan langsung mencari air minum karena tenggorokannya ini terasa sangat kering. Setelah minum beberapa teguk air, dia masih saja terbayang-bayang akan kejadian tadi. Sambil melirik ke kanan dan ke kiri, Tino pun berpikir, "Aku tadi itu mimpi apa gimana ya?" Tino pun memperhatikan sekeliling. Sosok wanita yang mondar-mandir dan puluhan pocong tadi sudah tidak ada lagi. Beberapa kali Tino mencoba memukul lengan dan kakinya dan kali ini benar-benar sudah terasa. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh. Tino kemudian menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu Rama terbangun. Ketika sedang sibuk menunggu air mendidih, sayup-sayup terdengar ada suara yang membisikkannya, "Ayo turun, ayo turun." Mendengar suara itu, spontan dia langsung teringat dengan pria paruh baya tadi. Sontak Tino panik. Terakhir yang dia ingat dari ucapan pria itu adalah jiwa Tino tidak aman di sini. Tino kemudian langsung membangunkan Rama dan mengajaknya untuk segera turun. Ram, bangun Ram, kita turun aja yuk." "Loh, kenapa turun? Puncaknya udah deket, apa nggak ke puncak dulu aja?" jawab Rama setengah ngantuk. "Aduh Ram, enggak Ram, badanku drop, takutnya maksain ke puncak malah tumbang ntar," alasan Tino. Karena memang niat awal mereka ini tidak memprioritaskan puncak, Rama pun akhirnya setuju. Sebelum turun pagi itu mereka masak-masak makanan dulu untuk sarapan. Dan tepat jam 6 pagi mereka kembali berjalan turun. Di perjalanan turun itu tiba-tiba badan Tino rasanya gemetaran hebat. Keringat dingin tak henti-hentinya keluar dari badannya.
"No, muka lu pucat amat sih. Lu sakit ya?" tanya Rama yang menyadari ada yang lain dari Tino. "Iya Ram, makanya gua ngajakin turun aja," jawab Tino. Di perjalanan turun itu sesekali Tino mendengar ada suara ledakan dari dalam hutan. Namun Rama yang seolah tak mendengarkan suara itu membuat Tino akhirnya bertanya kepada Rama. "Ram, dengar ada suara ledakan gak?" "Enggak tuh, suara ledakan gimana?" "Ah, ya udahlah, lupain aja." Mereka terus saja berjalan pelan-pelan hingga akhirnya sampailah mereka di pos 3. Sampai di situ badannya Tino kembali merasa berat. Dia langsung merebahkan dirinya di tanah dan sampai di situ dia sudah tidak ingat apapun alias pingsan. Saat tersadar, Tino ini sudah berada di base camp pendakian dengan beberapa orang di sebelahnya. "No, lu udah sadar?" tanya Rama. "Gua habis pingsan ya?" tanya Tino. "Iya No, untung aja tadi ada abang-abang ini yang bantuin," jawab Rama. Setelah sadar dari pingsannya itu, Tino merasakan ada yang berbeda di dalam tubuhnya. Yang tadi tubuhnya ini terasa berat dan gemetaran sekarang sudah kembali normal seperti biasa. Orang-orang yang berada di base camp menanyakan keadaan Tino dan dia menjawab sudah tidak terjadi apa-apa. Setelah dirasa kalau Tino ini sudah benar-benar pulih, para penjaga base camp mengizinkan mereka berdua untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka mampir dulu di warung pinggir jalan untuk makan. Dan di situ Rama bertanya kepada Tino apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Tino bisa sampai seperti itu. Tino pun akhirnya bercerita tentang kondisi semalam termasuk puluhan pocong yang muncul di tendanya dan sosok wanita yang mungkin adalah kuntilanak. Rama hanya bisa melongo mendengarkan cerita Tino, merasa antara percaya dan tidak percaya. Tapi mau tidak percaya pun kondisi Tino bisa sampai seperti itu. Akhirnya semua kejadian itu mereka lupakan dan setelah selesai makan di warung mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita sampailah Tino di rumah dan di situ terlihat ada kakeknya yang sedang menunggunya pulang. "Kamu gak apa-apa nak? Badanmu gak ada yang luka?" tanya si kakek kepada Tino. "Loh, kok kakek bisa tahu ya apa yang barusan gua alami?" batin Tino kala itu. "Tino gak apa-apa kek." "Ah, untungnya kamu langsung pulang nak. Kalau enggak mungkin kamu cuma tinggal nama aja," ucap si kakek kepada Tino. Sontak hal tersebut membuat Tino bingung. Kenapa si kakek bisa tahu? Dia pun langsung masuk ke dalam kamar dan sayup-sayup dia mendengar percakapan si kakek dan ibunya. Kalau ternyata ada makhluk lain yang ikut bersama Tino sejak ia berumur 20 tahun hingga sekarang. Makhluk lain itu ikut dengan Tino untuk menjaganya. Istilahnya adalah Hodam. Hodam itu pernah ikut dengan kakeknya Tino dan sekarang memilih ikut dengan Tino. Ternyata selama di Gunung Cermai itu, energi Hodam yang bersama Tino bertabrakan dengan energi penunggu Gunung Cermai dan imbasnya ke tubuh Tino. Sewaktu Tino ini sudah seperti mati rasa dan gak bisa berbuat apa-apa, ternyata waktu itu jiwanya Tino ini akan ditarik oleh penunggu Gunung Cermai. Tapi Hodamnya itu berusaha untuk menolong agar jiwanya Tino tidak diambil. Dan sosok pria paruh baya yang membawa cambuk itulah merupakan Hodamnya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita yang saya bacakan bisa diambil sisi positifnya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini di channel Mereka Ada. Support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.